Petugas Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah menggerebek rumah bandar narkoba di Lampung Tengah, Lampung. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti ratusan gram sabu siap edar dan uang puluhan juta rupiah. Saat memasuki rumah di Desa Tanjung, Kecamatan Wai Pangubuan, petugas mendapati sang bandar narkoba sedang asik berpesta sabu bersama 4 rekannya. Petugas pun langsung meringkus bandar dan rekannya. Dari tempat tersebut, petugas menemukan paket sabu dan alat hisap yang tengah digunakan. Tidak membuang waktu, petugas langsung menggeledah ruangan lainnya. Saat memeriksa lemari pakaian, petugas menemukan ratusan gram sabu siap edar. Selain menggeledah rumah bandar, polisi juga menyisir rumah warga untuk mencari narkoba yang diduga disimpan pelaku. Dari penyisiran di rumah warga, petugas kembali menemukan paket sabu yang disimpan di dalam lemari. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba yang memasok sabu kepada tersangka. Mana? Ini. Sini, Bu. Lihatin dulu, Bu. Bandar narkoba yang merupakan 3 bulan terakhir ini kita lakukan monitoring, deteksi ya. Karena memang kita dapat mendapatkan informasi dari masyarakat ya. Pada saat saya sambang di sana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pemain yang merupakan bandar di sana. Perang melawan peredaran narkoba semakin digalakan. Pemberantasan narkoba juga diintensifkan di lapas-lapas yang selama ini kerap menjadi lahan subur peredaran narkoba. Upaya pemberantasan narkoba terus digencarkan. Jumat pagi, polisi menggerebek kediaman pengedar sabu jaringan lapas 3 Raksa Tangerang di Kampung Pamayaran, Serang, Banten. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan barang bukti sabu 15 paket siap edar, 1 buah alat hisap sabu dan senjata airsoft gun. Lapas yang kerap menjadi lahan subur bagi peredaran narkoba memang salah satu yang menjadi target operasi pemberantasan narkotika. Kepala BNN Budi Waseso bahkan menyebut akan menyerbu lapas jika ada upaya dari oknum sipir untuk menghalangi pemberantasan narkoba dalam penjara. Ya, artinya kita sekarang sudah membangun komitmen kemarin dengan Menkumham, Dirjen Lapas. Jadi intinya di lapas untuk petugas dari BNN dan Polri tidak lagi akan menerima satu hambatan atau pemeriksaan yang berlebihan karena itu akan menghambat ya dari proses pekerjaan kita. Dan sudah terjadi komitmen ini dan ke depan kita akan lakukan terus-menerus ini ya di seluruh lapas yang ada. Kita akan mendadak lakukan dikala kita sudah menemukan hasil tapping kita ya. Dan tentunya bila mana ini tetap di bawah dihambat, kita akan melakukan upaya paksa. Terkait hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan akan menindak tegas jika ada keterlibatan sipir yang menghalangi kerja BNN, terlebih jika terlibat dalam peredaran narkoba. Kalau BNN masih melihat ada yang lain-lain, serahkan aja ke kita, namanya kita angkat, kita masukkan ke Gunung Sindur. Ya. Karena di sana sudah kita bentuk lapas khusus, blok khusus yang tanpa komunikasi, steril, dan di situ ada Polri, kita tempatkan kerjasama, ada BNN, ada kita. Jadi cara bertamu juga tidak lagi kontak fisik, sudah seperti yang di luar negeri itu pakai kaca, pakai telepon. Jadi betul-betul ini. Nah, kalau memang ada serahkan ke kita. Nah, yang berikutnya. Kalau ada hendak dilakukan penindakan hukum, saya sudah katakan silakan saja. Dan kalau ada petugas lapas yang menghalang-halangi, mana bisa boleh dihalangi kalau ada penegakan hukum. Langkah tegas memang harus dilakukan terlebih karena lapas yang harusnya menjadi area steril justru menjadi surga bagi peredaran dan kendali bisnis narkoba. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah BNN dalam menindak jaringan pengedar narkoba yang diduga dikendalikan oleh warga negara asing, kita bergabung bersama rekan kami Nabil Abiasyah langsung dari gedung BNN Jakarta. Nabil, dengan kasus-kasus yang terungkap, bagaimana langkah BNN untuk membongkar jaringan narkoba secara lebih luas?
Ya Robert, pasca penggerebekan dan juga penangkapan terhadap jaringan internasional narkoba di Indonesia, khususnya tadi kemarin beberapa hari yang lalu BNN menangkap atau menggerebek di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara dan juga Semarang, dan juga pada hari ini melakukan penggerebekan dan juga penangkapan di Jakarta. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana mekanisme dan juga apa saja yang sudah berhasil ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional, Kombes Slamet Pribadi. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Pak, terkait dengan hasil penggerebekan dan juga penangkapan jaringan narkoba internasional, apa saja yang sudah berhasil ditangkap oleh BNN dan juga apa yang sudah disita, Pak? Maksudnya yang di Jepara ya. Di Jepara itu diamankan sejumlah bukti, yaitu di samping ada paspor, kemudian ada mesin-mesin genset yang digunakan untuk menyimpan narkotika, dan sabu sejumlah 100 kg bruto. Ini adalah jaringan internasional Pakistan Indonesia dengan barang bukti sabu berasal dari China itu. Pak, kalau yang di Jakarta sendiri, apakah ini juga terkait dengan jaringan yang waktu di Pakistan, maksud kami di Jepara, Pak? Iya, ada beberapa pihak yang diamankan oleh petugas, mulai dari Jepara, kemudian berkembang ke Semarang dan Jakarta. Total menurut penyidik, hasil pemeriksaan sampai dengan hari ini masih ada waktu sekitar beberapa hari lagi untuk menentukan status sebagai tersangka sekitar 14 orang. Ada 2 warga negara Pakistan, yaitu saudara R dan saudara F. Itu. Pak, kalau melihat dari peredarannya ini melalui laut, Pak. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Pak peredaran narkoba jaringan internasional, khususnya juga dari Tiongkok ini, Pak? Peredaran laut adalah salah satu jalur laut, adalah salah satu jalur yang favorit, yang digemari. Karena apa? Geografis Indonesia luar biasa. Ada pelabuhan nasional, ada pelabuhan rakyat, ada pelabuhan tikus resmi maupun tidak resmi yang kecil-kecil maksudnya. Dengan kondisi geografis seperti ini, itu dimanfaatkan oleh para sindikat internasional untuk memasukkan barang haram ini ke Indonesia. Itu di antaranya adalah melalui jalur laut. Jalur laut yang dipilih oleh para pengedar narkoba internasional ini melalui jalur tikus, Pak, atau memang melalui jalur-jalur resmi tapi menggunakan seperti yang kemarin ditangkap adalah dengan menggunakan genset, jadi memanipulasi gitu. Ada yang kapal besar sandar di tengah-tengah laut, kemudian di tengah laut dijemput oleh perahu kecil, kemudian oleh perahu kecil dibawa ke darat. Ada yang langsung ke pelabuhan-pelabuhan tikus. Artinya ini adalah jalur-jalur yang tidak resmi. Kalau yang resmi mungkin ketahuan oleh petugas itu. Kalau melihat jaringan narkoba ini sudah dikatakan dari tahun 2012 atau 2013. Nah, ini sebenarnya sudah ada pemantauan dari BNN terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia, khususnya jaringan internasional dari tahun tersebut. Ya, soal kasus yang di Jepara ini itu hasil pengembangan dari kasus yang lama. Kemudian dikembangkan menjadi ini kan kejahatan narkotika itu ada jaringan ke atas dan ada jaringan ke bawah. Ketika BNN mengungkap suatu kasus sebelumnya, tentu tidak berhenti, dicari yang jaringan-jaringan ke atasnya. Jepara adalah salah satu, dan kemungkinan nanti tidak menutup kemungkinan akan berkembang jaringan-jaringan yang lain. Dan ternyata betul, selepas Jepara ada Semarang ada Jakarta, yang tadi di Tanah Abang, di jalan di Jakarta Pusat itu ada kegiatan penggeledahan di situ. Gitu. Jaringan apa sih Pak? Apakah ini sudah ada jaringan lama yang sudah pernah bermain juga di Indonesia? Gitu? Jaringan itu ada 4 ranking. Ranking pertama adalah Nigeria Indonesia, ranking kedua adalah China Indonesia, ranking kedua adalah Malaysia Indonesia, ranking ketiga adalah China Indonesia, ranking keempat adalah Nigeria Iran Indonesia. Pakistan menempati ranking yang bawah. Kemungkinan kalau ini banyak orang Pakistannya bisa naik menjadi ranking 4, Iran menjadi ranking 5 atau yang ke-6. Jadi seperti ini hasil bukti dalam catatan mereka sudah berada di Indonesia sejak tahun 2013. Nanti penyidik akan memperdalam apakah sejak tahun 2013 ini mereka sudah memainkan kegiatan yang haram ini di Indonesia. Kita tahu bahwa
Jepara adalah daerah dekat laut, kemudian rencananya akan dikamuflasekan melalui Mebel Air dan itu akan dikirim ke Indonesia, ke Jakarta. Oke, terima kasih Pak, semoga penyidikannya bisa berlangsung dengan lancar dan juga tertangkap seluruh pakaian narkoba jaringan internasional. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia. Iya Pak, terima kasih. Ya Robert, demikianlah tadi wawancara saya dengan Kepala Bagian Humas BNN, Kombes Pol Slamet Pribadi. Kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Nabil Abiasa atas informasi Anda langsung dari kantor BNN Jakarta.